Pemirsa, hujan deras berpotensi menyebabkan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah dan perakiraan cuaca bisa membantu masyarakat mengantisipasi cuaca ekstrim dan sigap bencana. Kami akan hadirkan perkiraan cuaca sepekan ke depan. Sudah tersambung bersama kami ada jurnalis Metro TV Fadila Syarafina. Fadila, selamat siang. Jadi bagaimana prediksi perkiraan cuaca sepekan ke depan khususnya untuk wilayah Jabodetabek, Fadila? Iya, benar sekali Valen, memang perakiraan cuaca ini sangat penting ya diketahui oleh masyarakat karena tentunya untuk memastikan khususnya untuk masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan terkait dengan apakah nanti akan terjadi hujan atau tidak. Kemudian juga tentunya untuk memitigasi bahaya-bahaya apabila nantinya cuaca ekstrim atau hujan deras ini terjadi. Nah, untuk mengetahui bagaimana perakiraan cuaca sepekan ke depan, saat ini saya sudah bersama dengan ketua tim dari Peringatan Dini dan Prediksi Cuaca BMKG, Ibu Agita Vivi di sini. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Ya, Ibu mungkin boleh dijelaskan untuk wilayah Jabodetabek ini sepekan ke depan, ini perakiraan cuacanya seperti apa sih, Ibu? Ya, untuk wilayah Jabodetabek sendiri beberapa hari yang lalu kita sudah melihat sendiri begitu ya Mbak, masih ada hujan dengan intensitas ringan, sedang bahkan juga lebat di beberapa wilayah. Nah, tapi kita melihat memang ada potensi penurunan hujan ini dalam kira-kira 1 minggu ke depan begitu ya. Meskipun di hari ini sendiri ini masih ada potensi hujan sedang sampai lebat, khususnya di sebagian wilayah Jakarta seperti Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan serta Kabupaten dan Kota Bogor. Tapi dalam beberapa hari ke depan ini potensinya menurun menjadi berawan hingga hujan ringan seperti itu. Ya, Ibu. Kemudian kan kalau kita ketahui beberapa wilayah di Indonesia ini kan sudah memasuki musim kemarau pada bulan April, kemudian juga pada bulan Mei. Nah, ini kalau kita lihat misalnya di Jakarta sendiri gitu, kenapa masih sering kemudian terjadi hujan yang cukup lebat gitu? Ya, baik. Memang biasanya pada periode peralihan atau musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan. Nah, biasanya pada periode-periode seperti ini itu ada 2 mekanisme utama yang menjadi penyebab hujan gitu ya Mbak. Yang pertama karena proses konvektif. Jadi justru karena musim kemarau atau periode peralihan ini langit menjadi clear, cerah gitu ya. Jadi sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi itu maksimal. Nah, justru saat seperti itu, kalau kelembapannya cukup, itu dia akan membentuk awan-awan. Jadi biasanya di pagi siang akan cerah, terik begitu ya, tapi di siang sore hari, malam hari itu ada hujan. Itu mekanisme yang pertama. Kemudian juga bisa jadi adanya gangguan fenomena-fenomena atmosfer, biasanya sih skala regional begitu ya. Nah, kalau di wilayah Indonesia sendiri, biasanya yang sering mengganggu atmosfer kita itu ada yang namanya Madden-Julian Oscillation, kemudian juga ada yang namanya gelombang Rossby ekuatorial, gelombang Kelvin, dan juga kebetulan saat ini memang sedang ada bibit siklon tropis 99W yang ada di utara Papua. Jadi memang kalau kita lihat dari citra satelit ini, itu untuk wilayah Indonesia bagian utara ya khususnya itu agak ramai gitu Mbak, ada berwarna gitu. Sementara untuk yang bagian selatan ini didominasi hitam atau memang cenderung lebih kering gitu. Berarti ini untuk wilayah-wilayah Indonesia yang masih berpotensi curah hujannya tinggi, ini yang di mana sih? Ya, kalau kita lihat dari citra satelit, di sini kan dia memperlihatkan suhu puncak awan. Dan di situ ada legendanya, jadi semakin merah ini justru menunjukkan semakin tinggi puncak awan tersebut. Nah, kalau di sini kita bisa lihat wilayah-wilayah yang cenderung merah orange begitu ya, berarti di situ sedang ada awan. Misalkan di sebagian wilayah Sumatera bagian selatan, ini waktunya dalam UTC, jadi ini animasi dari kemarin sore sampai siang ini yang tadi ada di Sumatera sudah mulai menghilang hari ini. Tapi yang perlu kita waspadai adalah yang ada di sekitar wilayah timur seperti di Sulawesi Utara, kemudian Maluku Utara ini juga perlu waspada, serta sebagian wilayah Papua Tengah, Papua Barat dan juga Papua Pegunungan ya, di situ bisa dilihat ada mulai muncul merah-merah orange seperti itu. Berarti ini juga menggambarkan sepekan ke depan curah hujannya masih akan tinggi atau seperti apa? Kalau untuk dari citra satelit ini sendiri, dia real time Mbak. Jadi memang kondisi saat ini saja. Kalau untuk sepekan ke depan itu biasanya memang lebih banyak menganalisis dari kondisi-kondisi regional gitu secara lebih luas maupun menggunakan model-model numerik. Kemudian yang terakhir, kalau masyarakat ingin mengakses informasi terkait dengan perakiraan cuaca, kemudian juga info BMKG, ini kemana? Ya, kalau untuk informasi dari BMKG sendiri itu sebetulnya sudah terintegrasi dalam satu aplikasi info BMKG. Nanti teman-teman bisa cek langsung di HP-nya masing-masing gitu ya. Tapi selain itu BMKG juga memberikan informasi melalui media sosial. Jadi ada banyak sekali konten edukasi maupun peringatan dini yang disampaikan melalui media sosial tersebut.
Oke, baik. Berarti bisa dari aplikasi Info BMKG maupun juga media sosial ya. Ya, demikian Valen adalah pernyataan dari Ibu Vivi, tadi Kepala Tim Perakiraan dan juga Peringatan Dini Cuaca di BMKG pada siang hari ini. Memang untuk masyarakat yang masih ingin mengetahui bagaimana informasi-informasi terkait dengan perakiraan cuaca baik di area Jabodetabek maupun juga sekitarnya, ini dapat langsung mengakses informasi melalui aplikasi Info BMKG maupun juga media sosial dari BMKG. Demikian yang dapat kami sampaikan, Valen dari kantor BMKG di Jakarta. Untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fadila Syarafina untuk informasi terkini dari Anda langsung dari BMKG Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.